Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Inilah tingkatan di dunia baru ini. Tingkatan alam semesta inti. Pemula bintang 1 sampai 5. Junior bintang 1 sampai 5. Senior bintang 1 sampai 5. Master bintang 1 sampai 5. Grandmaster bintang 1 sampai 5. Kaisar sejati bintang 1 sampai 5. Kaisar immortal bintang 1 sampai 5. Dewa immortal bintang 1 sampai 5. Dewa Raja Semesta bintang 1 sampai 5. Sementara di dalam tubuh John Bonyong, jiwa Jenderal Mo Hung kini tak henti-hentinya bergetar. Dia. Suara jiwa dari Jenderal Mo Hung terhenti karena tak bisa menahan getaran kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan. Tanpa terasa air mata Jenderal Mo Hung keluar saat ini. Perlu diketahui jika ini kedua kalinya Jenderal Mo Hung mengeluarkan air mata. Pertama saat kematian orang yang ia anggap ibu karena telah mengasuhnya sepenuh hati, dan yang kedua, seperti yang terlihat saat ini. Ibu, kau pasti ibu, suara Jenderal Mo Hung kembali terdengar. Ia yakin jika wanita muda di depannya ini adalah ibunya. Walau Jenderal Mo Hung melihat sifat ibunya saat ini berbeda jauh dengan yang dulu. Lalu pandangan Jenderal Mo Hung melihat ke arah Bai An yang muncul bersama Duan Du, Bai Han dan Tulong. Saat ini Bai An tersenyum tipis ke arahnya, hal itu membuat dirinya sedikit tertekan. Kekuatan jiwa ini adalah inti kekuatan jiwa yang telah membentuk tubuh, gumam Jenderal Mo Hung. Walau begitu Jenderal Mo Hung sama sekali tidak takut, karena inti jiwa Bai An, atau bisa dipanggil Baiso saat ini masih lemah menurutnya. Jiwanya juga saat ini telah membentuk wujud dan bergabung dengan dirinya. Jadi saat ini Jenderal Mo Hung memiliki kelebihan dibanding Bai An yang masih belum bergabung dengan Baiso. Saat pandangan Jenderal Mo Hung mengarah ke Bai An, ia tidak sadar jika Sier kini mendatanginya. Kau melihat kemana Gentong? Dengus Sier yang masih belum menyadari ayahnya. Tangan mungil Sier kembali mengarah ke wajah John Bonyong. Bom! Tubuh John Bonyong langsung tertanam ke tanah. Sier tak berhenti sampai di sana saja, ia kembali memukul John Bonyong berkali-kali hingga wajahnya kini tak memiliki bentuk lagi. Jiwa Jenderal Mo Hung hanya diam saja, ia sama sekali tidak melawan, karena saat ini sedang bahagia bisa bertemu orang yang paling berjasa besar dalam hidupnya. Mo Hung juga tidak merasakan sakit, karena ia hanya menetap sementara di tubuh John Bonyong. Tep-tep, Duan Du, Tulong dan Bai Han seketika bergidik nyeri saat wajah Sier dipenuhi oleh darah John Bonyong, sementara Rian dan Hussein sudah pingsan lebih dulu saat melihat kesadisan Sier. Sier ayah kenapa bisa melakukan hal seperti ini, ucap Bai An dengan lembut. Pandangan Bai An tidak pernah lepas dari jiwa Jenderal Mo Hung yang masih bersemayan di dalam tubuh John Bonyong. Sier yang mendengar suara familiar langsung merubah wajahnya yang galak menjadi senyum bahagia. Dengan cepat ia membalikkan badan lalu menerjang ke arah ayahnya. Bro, ayah, dia ini sangat jahat, bahkan ia membuli Sier tadi, makanya Sier menghajarnya. Tapi tenang saja. Ia tidak mati kok, ucap Sier memamerkan giginya. Mo Liang Liu dan Mo Densan langsung bergumam. Membuli apanya, saat kau datang, bahkan kau tidak memberinya peluang untuk bernafas sekalipun. Keduanya hanya bisa mengutuk Sier dalam hati, mereka juga tidak menyangka Sier pintar dalam berbohong. Sementara Bai Cuye hanya diam saja, ia yakin jika ayahnya tahu Sier berbohong. Tapi Bai An tentu tidak ingin membiarkan putrinya sedih dengan memarahinya. Dengan santai Bai An mengusap rambut putrinya. Sier ayah sangat bau, ucap Bai An sambil menutup hidungnya. Sier hanya bisa cemberut,
bibir mungilnya langsung maju. Ayah, ini gara-gara dia, jika bukan karena dia Sier tidak akan bau darah. Sier langsung menyalahkan John Bonyong yang kini dalam kondisi setengah mati. Iya, dia yang salah, Sier yang benar, jadi Sier mandi dulu sana, ibu juga akan sebentar lagi sampai. Ucap Bai An membela putrinya. Tep-tep, tak lama Mu Sier bersama Lingdong muncul. Wajah Mu Sier terlihat ganas, pandangannya mengarah ke Mo Liangliu, Mo Densan, Bai Chuye, dan terakhir ia melirik ke arah putrinya. Dek-dek, Sier, apa yang terjadi kepadamu nak? Seketika wajah ganas Mu Sier berubah khawatir. Dia baik-baik saja, ini hanya darah orang itu, jadi saat ini aku menyuruhnya mandi. Ucap Bai An secara langsung agar Mu Sier tidak terlalu khawatir. Mu Sier seketika menjadi tenang, dengan cepat ia menarik Sier ke pelukannya. Tanpa melihat siapapun ia pergi membawa putrinya pergi. Suasana yang tadinya tegang kini menjadi lebih hidup, Duan Du dan Tulong menghela nafas lega, Mo Liangliu, Mo Densan langsung mengusap keringat mereka. Sementara Bai Han dan Bai Chuye hanya santai saja. Kalian berdua, apa dia yang kalian maksud? Tanya Bai An melirik Mo Liangliu dan Mo Densan. Kedua jenderal muda itu seketika menjadi tegang, jika mereka mengakui, mereka takut akan terjadi pertarungan dahsyat. Benar, sepertinya kedua keponakanku ini telah bercerita banyak. Bukan kedua jenderal muda yang menjawab, melainkan Jenderal Mo Hung. Suara Jenderal Mo Hung terdengar berat, ia kini mengambil alih jiwa John Bonyong. Bai An melirik Jenderal Mo Hung dengan santai. Sementara Duan Du, Tulong, Bai Han dan Bai Chuye langsung waspada. Jika dilihat dari reaksimu tadi saat putriku memukul orang ini, kau sama sekali tidak melawan. Dan aku juga ingin bertanya mengapa kau ingin menemuiku. Tanya Bai An melalui telepati. Jenderal Mo Hung yang sadar ini masalah pribadi langsung tersenyum tulus. Mungkin jika aku menceritakannya kau tidak akan percaya, tapi yakinlah aku mencarimu hanya untuk menjadi bawahanmu. Bila perlu kau boleh menandai jiwaku atau memperbudakku, ucap Jenderal Mo Hung dengan nada serius. Hohoho, sungguh unik, aku suka sikapmu. Tapi aku tidak membutuhkan bawahan lagi, jawab Bai An dengan santai. Jenderal Mo Hung mengerutkan keningnya, menurutnya. Dengan adanya dirinya yang memiliki kekuatan cukup untuk menjaga mereka, mengapa Bai An menolaknya mentah-mentah? Ia juga heran mengapa Bai An tidak penasaran dengan ucapannya tadi. Ia mengira Bai An akan bertanya misal tujuannya datang ke sini. Pergilah, bawa juga kedua keponakanmu ini, ucap Bai An langsung membalikkan badannya. Tunggu dulu Tuan, Bro. Jenderal Mo Hung langsung menjatuhkan lututnya ke tanah, ia kini ingin bersujud. Namun sebuah energi hangat menahannya. Aku tahu kau sepertinya sangat mengenal putrinya, dari pandanganmu saat pertama kali melihatnya, ia seolah sangat berharga bagimu. Aku hanya cukup bingung, mengapa semua keluargaku direinkarnasi termasuk diriku. Seolah aku mengulangi hidup masa lalu bersama orang yang sama. Bai An seketika mengeluarkan isi hatinya saat ini. Memang takdir tidak bisa ditebak. Tapi satu hal yang pasti, takdirku adalah jalanku sendiri, bukan diatur oleh orang lain, walaupun itu oleh diriku di masa lalu sekalipun, sambung Bai An sambil melirik ke semua keluarganya. Sementara semuanya hanya diam saat mendengar Bai An kini bicara tanpa melalui telepati lagi. Terlintas di mata mereka juga memiliki tekad kuat untuk melawan takdir mereka sendiri tanpa diatur oleh orang lain. Bai An kini melangkahkan kakinya pergi, diikuti oleh semua keluarganya. Jenderal Mo Hung yang melihat itu langsung menghentikan langkah Bai An. Tunggu dulu, putri Anda adalah sosok yang sangat aku hormati dan kagumi. Mohon berikan aku kesempatan untuk menjaganya bahkan dengan nyawaku sendiri sebagai taruhannya. Tak berhenti sampai di sana saja, Jenderal Mo Hung langsung menceritakan semua tentang dirinya dan orang yang mengasuhnya dari kecil. Bai An yang mendengar itu tersenyum kecil. Hehehe, gampang bukan? Sudah aku beritahu kalian jika aku tak perlu bertanya,
ia sendiri yang akan memberitahuku tanpa menutup-nutupinya, kekeh Bai An melirik ke arah Bai Tan dan Bai So. Bai Tan dan Bai So hanya diam saja lalu kembali menghilang. Tak perlu ditanya sekalipun Bai An jika kedua inti energinya bergidik ngeri melihat dirinya saat ini. Bai An menghentikan langkahnya, diikuti oleh semua keluarganya. Ayah, kenapa berhenti lagi sih? Membuat bingung saja, dengus Bai Han sedikit cemberut. Bai Han bertanya karena ia tak mendengar apa yang diucapkan oleh Jenderal Mo Hung tadi. Ia pun tidak curiga jika Jenderal Mo Hung bicara melalui telepati. Sementara Duan Du dan Bai Chuye sedikit memiringkan kepala sambil bergumam. Ayah melakukan negosiasi apa ya? Gumam Bai Chuye. Sementara Duan Du, kakak semakin hari semakin menunjukkan sifat liciknya yang sebenarnya. Bagaimana jika ia menunjukkan seluruh sifatnya ya? Tubuh Duan Du seketika bergidik nyeri membayangkan saat-saat itu terjadi. Duan Du tahu jika Bai An tadi hanya memanfaatkan jiwa iblis yang di dalam tubuh manusia gempal di depannya ini, ia tentu tidak menyadarinya, karena Bai An sangat pintar memainkan ekspresi wajah. Jika semua yang kau ucapkan benar, maka kau pasti tahu tanda lahirnya bukan? Aku yakin saat ia mati kau pasti mengeramasi mayatnya sebelum kau kubur, tanya Bai An tersenyum tipis. Jiwa Jenderal Mo Hung langsung mengangguk semangat saat membahas tentang itunya. Tanda lahir beliau ada di pundak kiri, tanda tersebut terlihat unik, tanda tersebut menyerupai bentuk sebuah batu, namun itu bukan batu, karena ada cahaya yang selalu muncul dari tanda lahirnya itu. Jiwa Jenderal Mo Hung seketika bercerita banyak tentang ibu angkatnya ini. Bai An yang mendengar itu hanya diam, ia tidak menghentikan jiwa Jenderal Iblis Mo Hung, karena ia juga penasaran dengan sifat putrinya, dan mungkin bukan putrinya. Jadi begitu, saat ini aku mengambil kesimpulan, saat aku matilah Sier merubah sifatnya yang selalu tertawa bahagia menjadi pendiam, ia juga memiliki sifat seperti Mu Sier yang selalu menasehati semua putra-putrinya, namun mereka malah tidak ada yang mendengarkan, gumam Bai An dalam hati sambil menggelengkan kepalanya. Saat ini Bai An cukup pusing, ia sedikit membenarkan tanda lahir putrinya ini. Namun saat ini tanda lahir putrinya masih setengah bentuk. Sebenarnya itu bukanlah tanda lahir menurut Bai An, melainkan itu inti dimensi klan Bai ini. Seketika pikiran Bai An memikirkan ke arah sana. Apa kami semua kembali ke masa lalu? Jika benar begitu pasti akan ada pengkhianat. Gumam Bai An sedikit berpikir negatif. Tidak, itu tidak mungkin, karena apa yang diucapkan oleh kelinci kurang ajar itu bahwa di sana, seketika pikiran Bai An menjadi buyar saat Duan Du menyadarkannya. Kakak, kenapa kau malah melamun? Dengus Duan Du kini memasang wajah jelek. Ah ya, aku lupa, jika begitu ayo kita kembali. Lalu untukmu, aku memiliki tugas jika kau memang benar ingin mengabdikan diri, ucap Bai An memandang ke arah Duan Du lalu memandang Jenderal Mo Hung serius. Aku pasti akan melakukan semua yang Anda inginkan, Anda adalah sosok yang ibuku paling banggakan dari aku kecil, ia selalu menceritakan tentang Anda. Jiwa Jenderal Mo Hung langsung berkata dengan tegas. Baiklah, kau cukup kembali seperti biasa, jika mereka bertanya tentangku, maka bilang saja aku sudah mati. Untuk bukti, gunakan ini sebagai pengalihan. Ucap Bai An dengan nada serius memberikan mayat utuh yang mirip dengan dirinya. Bukan hanya itu saja, mayat yang mirip dengan semua keluarga Bai An juga ikut muncul secara bersamaan. Biarkan mereka melihatnya, tapi jangan biarkan mereka menyentuhnya, ucap Bai An memberikan peringatan agar Mo Hung tidak melakukan kesalahan. Jenderal Iblis Mo Hung mengangguk patuh. Ia kini mengerti garis besarnya jika ia saat ini akan menjadi mata Bai An. Baiklah, aku akan pamit, lalu untuk mereka berdua, aku titip saja kepada Anda, biarkan mereka yang menjaga putri Anda, ucap Jenderal Mo Hung kini bicara tidak melalui telepati. Mo Liang Liu dan Mo Densan langsung memasang wajah jelek, saat mendengar paman mereka menyerahkan mereka kepada Sier, gadis kedua yang menurut mereka menakutkan setelah Bai An. Tanpa memberikan bagi Mo Liang Liu dan Mo Densan bicara,
Jenderal Iblis Mulhung langsung menghilang bersamaan dengan membusuknya mayat John Bonyung. Ayo kembali, ajak Bai An langsung melesat ke arah Gunung Rinjani. Semua keluarga Bai An mengikuti bersama kedua jenderal muda, yang kini membawa Rian dan Hussein yang masih pingsan. Wus, wus, tep-tep, kakak, apa yang sebenarnya kalian bicarakan tadi? Tanya Duan Du penasaran. Bagaimana ia bisa menuruti perintah Tuan Muda? Aku sangat penasaran. Sambung Tulong. Benar ayah, aku juga ingin melakukan hal yang sama dengan ayah. Jadi bagaimana ayah melakukannya dan apa yang ayah bicarakan? Bai Han terlihat bersemangat saat bertanya. Suatu hari nanti kalian akan tahu, jawab Bai An membalikkan badannya. Pandangan Bai An mengarah ke kedua jenderal muda. Kalian bawa keduanya ke tempat Paman Lingdong berada, sementara untuk YR, Bai An berhenti saat melihat wajah memohon YR yang ingin tetap ikut. Baiklah ayo kita naik, ajak Bai An. Seketika mereka semua naik ke atas, setelah menunggu kepergian kedua jenderal iblis yang membawa Rian dan Hussein. Wus, wus, tep-tep, Bai An mengerutkan keningnya. Saat ini ia tidak merasakan hawa keberadaan satupun siluman di sini, maupun di seluruh Gunung Rinjani. Bukan hanya ia saja, yang lain juga mengerutkan kening bingung. Ayah lihat itu, ada sebuah tulisan melayang, tapi kenapa Haner tidak bisa membacanya? Ucap Bai Han menunjuk ke arah pojok timur disertai rasa penasaran. Mendengar itu, Bai An dan yang lainnya langsung melirik ke tempat yang ditunjuk Bai Han. Cukup lama setelah membaca isi pesan tersebut, Bai An juga sadar jika hanya ia yang bisa membacanya, karena telah dibuat tulisan ilusi yang ditunjukkan kepadanya. Jadi begitu, jika begitu, maka mari meningkatkan kekuatan kita sampai mencapai batas yang kita bisa, ucap Bai An tersenyum tipis. Mendengar kata meningkatkan kekuatan, seketika semua keluarga Bai An menjadi bersemangat. Mereka yang awalnya penasaran dengan apa yang Bai An baca, tapi kini mereka telah melupakan rasa penasaran tersebut. Tentu semua keluarga Bai An ingin menjadi kuat agar bisa saling melindungi satu sama lain. Mereka juga tahu tujuan Bai An lebih besar, yaitu keluar dari dimensi kecil ini lalu ke dimensi pusat. Baiklah, kita akan masuk dan untuk Tulong, dia akan menjaga kita di sini saat kita meningkatkan kekuatan. Ia juga tidak perlu menyerap inti energi semesta ini karena aku tahu itu tidak akan meningkatkan kekuatannya, ucap Bai An melirik Tulong yang sedari awal hanya diam saja. Tulong langsung menggaruk kepalanya yang tidak gatal, tak lupa ia memamerkan senyum lucunya. Hehehe, benar, cukup dengan memakan musuh dan sumber daya yang ada di gunung ini aku sudah meningkat banyak, jadi aku akan menjaga di sini sambil meningkatkan kekuatanku juga. Tulong mengangguk-angguk sambil mengeluarkan 2 kristal inti iblis merah, bersama beberapa sumber daya yang telah ia kumpulkan. Semua keluarga Bai An mengangguk santai. Setelah bertegur sapa dengan Tulong, mereka langsung mengikuti langkah Bai An menuju pintu aneh. Pintu tersebut tidak seperti pada umumnya, pintu ini berbentuk lingkaran tepat berada di puncak gunung. Ayo masuk, di sini tidak ada ancaman maupun jebakan, ajak Bai An. Wus, melihat Bai An masuk, satu persatu dari mereka mulai masuk. Wus-wus, Bai An yang pertama kali muncul tidak langsung pergi, ia lebih dulu menghirup udara yang jauh lebih sejuk dari yang selama ini ia hirup. Udara dan energi di sini sangat sejuk, murni dan berlimpah, gumam Bai An dalam hati. Wus-wus, tep-tep, melihat kemunculan Bai Han, Bai Cuye, lalu disusul Duan Du yang menjadi orang terakhir masuk. Kini Bai An langsung memerintahkan mereka untuk mencari tempat nyaman, untuk menyerap energi inti semesta yang ada di dalam formasi ini. Setelah semuanya pergi, Bai An langsung pergi menuju tempat yang telah diarahkan oleh Dewi Anjani. Wus, tep-tep, batu ini mirip dengan apa yang diceritakan oleh iblis itu, artinya batu ini milik putriku. Gumam Bai An, ia langsung mengambil lalu menyimpannya. Setelah itu pandangan Bai An mengarah ke dinding formasi. Di dinding formasi ada tulisan tentang apa saja yang Bai An cari selama ini.
Setelah membaca semuanya selama 1 bulan penuh karena saking banyaknya, kini Bai An memasang wajah datar. Wajah Bai An sama persis seperti dulu, sewaktu ia belum pernah merasakan kematian atau belum pernah direinkarnasi. Ternyata aku memang kembali ke masa lalu, namun yang kembali hanya orang-orang terdekatku yang paling setia dan selalu melindungiku dulu hingga mereka yang mati lebih dulu. Untuk semua orang kepercayaan yang mengkhianatiku, Bai An mengeluarkan senyum kejam yang selama ini tak pernah ia perlihatkan. Tunggu, Bai An kembali lagi. Jelek. Bai An menghilang kemudian muncul tempat yang paling padat inti energi. Dengan ganas ia menyerap semua yang ada di sekelilingnya, tak lupa juga Bai Tan ikut keluar menyerap semampu yang ia bisa. Saat Bai An telah fokus berkultivasi, ia terlihat mengeluarkan senyum disertai air matanya terus menetes. Kesedihan terlihat jelas jika Bai An amat sangat bersalah. Dahulu, putrinya Xier selalu memberitahunya jika semua saudara dan saudarinya itu ada yang tidak beres, tapi Bai An tidak mendengarkan karena sangat menyayangi semua istri dan putra-putrinya. Bai An kini telah mengingat 50% masa lalunya. Bai An juga ingat jika yang mati pertama kali saat berada di dimensi pusat adalah Duan Du, orang yang selalu mengikutinya dari awal. Ia mati dibunuh oleh adik istrinya bersama beberapa muridnya. Bai An mengingat saat ia hampir mencapai puncak. Ia hanya ingat telah memiliki 50 istri, ratusan putra-putri, ribuan cucu. Bai An menikahi istri-istrinya ini karena kasihan. Kebanyakan dari mereka budak yang telah disiksa, atau dipaksa menjadi pelampiasan nafsu orang-orang bejat. Rasa iba disertai Bai An tegas dan tidak suka adanya pengkhianat, maupun suka memamerkan kekuasaan, membuat banyak dari istri maupun putra-putrinya yang berencana ingin membunuhnya. Hanya itu yang Bai An ingat, tapi Bai An yakin jika ada dalang di balik semua ini. Perkiraan terakhir Bai An adalah sosok transparan yang kini ia tidak bisa ingat. Entah siapa orangnya, yang pasti orang tersebut orang yang dulu paling berjasa besar bagi Bai An. Ada juga orang-orang yang bersama Bai An saat ini, istri, putra-putrinya, adik, saudara, mereka adalah orang-orang yang ia kucilkan dulu, tapi mereka tetap menjadi orang yang paling depan untuk menjadi tameng Bai An. Hal tersebutlah yang membuat Bai An mengeluarkan air matanya. Ia juga teringat pesan dari boneka kelinci yang memperingatinya, untuk tidak mencari keluarga baru lagi. Sampai saat ini ia tidak tahu siapa boneka kelinci tersebut walau telah diceritakan. Akhirnya Anda telah mengingat setengah dari ingatan masa lalu Anda, Tuan. Gumam manusia memiliki telinga dan ekor kelinci. Setelah bergumam ia melirik ke arah semua siluman yang kini berada di belakangnya. Ayo kembali, Tuan, kalian pasti telah lama menunggu kedatangan kalian, ajak orang yang Bai An sebut boneka kelinci. Semuanya mengangguk patuh, mereka sadar akan kekuatan wanita di depan mereka ini. Wanita di depan mereka ini memiliki kekuatan setara dengan tuan mereka. Wong, sebuah sobekan muncul di depan boneka kelinci, ia membuat sobekan hanya dengan mata saja, dapat dibayangkan bagaimana kekuatan asli boneka kelinci ini. Wos, jelek, seketika semua siluman menghilang bersamaan dengan boneka kelinci. Wong, blus. Bertepatan dengan menghilangnya mereka semua, Jenderal Iblis Agung muncul tepat di tempat semua siluman berdiri tadi. Aku tadi merasakannya ada di sini, dan ada 4 yang memiliki kekuatan setara denganku, sementara satunya, tubuh Jenderal Iblis Agung sedikit bergidik saat merasakannya tadi. Ia setara dengan Raja, gumam Jenderal Iblis Agung. Saat ini ia heran dari mana mereka datang, kapan mereka datang. Untung mereka pergi, jika tidak, mungkin aku bersama semua isi dimensi kecil ini akan musnah jika ia mau bertindak. Tapi apa yang mereka cari? Apakah inti dimensi ini? Jika iya, mengapa harus mengambil inti dimensi kecil seperti ini, jika ia saja bisa membuat dimensi seperti ini hanya dengan tingkat kekuatan seperti itu? Kini pikiran Jenderal Iblis Agung bergelut. Apakah ia kembali lebih dulu memberitahu rajanya atau tetap melanjutkan invasi? Terlebih kini ada musuh kuat yang mencoba menerobos masuk melalui lubang yang telah diciptakan oleh Mo Hung beberapa waktu lalu.
Sialan, aku sangat pusing. Jenderal Iblis Agung seketika menggila saat memikirkan banyak masalah saat ia melakukan invasi seperti ini. Aura di sekitar Jenderal Iblis Agung langsung menyebar ke segala arah, seketika mengguncang hampir setengah dimensi kecil milik klan Bai. Sementara untuk dampaknya, semua dapat merasakan tekanan dari aura milik Jenderal Iblis Agung, hanya bumi saja yang tidak merasakannya, karena bumi sudah dilindungi oleh sesuatu yang sedari awal tercipta oleh alam. Sialan, Jenderal Agung mulai gila lagi, jika terus seperti ini kita yang akan kena imbasnya, gumam salah satu Jenderal Iblis tertinggi, ia kini menggertakkan giginya. Lalu kemana Jenderal Mo Hung? Saat seperti ini ia malah menghilang, dengus salah satu Jenderal Iblis tertinggi yang mengenakan jubah hitam merah. Kau kan sudah tahu jika ia mencari seorang manusia yang ikut andil dalam menghancurkan dinding formasi dimensi ini dari dalam. Mungkin karena penasaran saja sehingga ia mencarinya. Jenderal Iblis tertinggi yang mengenakan jubah hitam polos membalas ucapan temannya. Sebaiknya cari Jenderal Mo Hung, karena saat ini ia yang paling kita butuhkan, daripada berdebat seperti ini. Tidak akan menyelesaikan masalah apapun, sambung Jenderal Iblis tertinggi. Iblis ini terlihat paling tinggi dalam mode kecilnya, tingginya sama dengan Jenderal Mo Hung. Mau cari kemana? Kau tahu jika ia sudah pergi, maka mencarinya sama halnya dengan mencari sebuah jarum di laut lepas, dengus Iblis yang pertama kali bicara. Tidak perlu mencari, aku sudah ada di sini. Jenderal Mo Hung langsung muncul dengan wajah datar seperti biasanya jika kelima Jenderal Iblis tertinggi berkumpul. Kau ini di saat seperti ini kau malah pergi mencari manusia yang tidak jelas, dengus Jenderal Iblis berjubah merah hitam, ia bernama Mo Juan. Mo Hung melirik sekilas ke arah Mo Juan, ia dan Mo Juan serta Mo Jian selalu bentrok dari dulu, permasalahan mereka awalnya dari wilayah, hingga saat ini kedua Jenderal Iblis tertinggi ini selalu membencinya, terlebih saat ia selalu menang dalam pertarungan. Setelah melirik Mo Juan, Mo Hung langsung melirik Mo Yunfan. Mo Yunfan adalah iblis yang memiliki tinggi setara dengannya. Jelaskan apa saja yang telah terjadi di sini, langsung saja ke garis besarnya supaya aku bisa mencari solusi. Ucap Jenderal Mo Hung ke arah Jenderal Mo Yunfan. Jenderal Mo Yunfan tidak langsung bicara, ia melirik ke arah Mo Qileng, lalu mengarah ke Mo Juan dan Mo Jian. Saat ini ada beberapa pasukan biasa ras Half Giant Dragon mendatangi lubang yang telah kau buat. Ia dipimpin oleh beberapa pasukan elit. Pasukan elit mereka ini setara dengan komandan kita. Ada juga beberapa yang setara dengan komandan elit kita. Ucap Jenderal Yunfan. Jadi dapat dipastikan jika kekuatan mereka jauh lebih mengerikan dari kita. Aku juga tidak tahu mengapa penguasa dimensi pusat wilayah timur ini menyuruh pasukan mereka ke dimensi klan Bai, sambung Mo Yunfan sedikit memijit kepalanya. Jenderal Mo Hung yang mendengar itu tersenyum tipis. Aku tahu penyebabnya, tapi tunggu Jenderal Agung datang ke sini lebih dulu, karena saat ini ia sedang dalam perjalanan ke tempat kita, ucap Jenderal Mo Hung dengan serius, namun di balik itu, ia kini memikirkan beberapa rencana yang bisa menghancurkan atau membuat mundur bangsa Iblis Merah. Walau Jenderal Mo Hung juga bangsa Iblis Merah, dalam hatinya ia jijik melihat bangsa Iblis Merah, kelakuan mereka sangat melebihi batas bangsa Iblis lainnya. Masa lalu Jenderal Mo Hung jugalah yang membuat dirinya membenci bangsanya sendiri. Akhirnya kau datang. Apa kau mendapatkan yang kau cari? Tanya Jenderal Iblis Agung dengan nada dingin, sambil menatap Jenderal Mo Hung dengan tajam. Jenderal Mo Hung mengangguk santai, ia mengeluarkan mayat yang telah diberikan Bai-an beberapa saat lalu. Salah satu mereka mengetahui banyak rahasia klan Bai Buangan, dan dari cerita Jenderal Yunfan, kini aku mendapat jawabannya dari rahasia anak ini yang telah aku serap. Jawab Jenderal Mo Hung tersenyum menyeramkan. Namun bagi iblis, itu adalah ciri khas Iblis Merah. Hahaha, jika begitu tidak sia-sia kau pergi, kau memang jenderal yang terbaik dan saat kembali nanti,
aku akan memberitahu Raja akan prestasimu ini sehingga bisa diangkat menjadi seperti diriku." Sebuah tawa menyeramkan terdengar dari Jenderal Iblis Agung. Ia tidak sadar jika saat ini Jenderal Mo Hung telah berkhianat dan dimanfaatkan olehnya. Jenderal Mo Hung yang mendengar itu tersenyum penuh kemenangan. Sementara Jenderal Mo Jian dan Mo Juan langsung berteriak marah. Dalam hati mereka tidak setuju akan pengangkatan Jenderal Mo Hung. Mereka tentu tidak berani langsung protes. Jika mereka protes, maka Jenderal Iblis Agung akan langsung memenggal kepala mereka tanpa basa-basi. "Ayo jelaskan apa yang kau dapatkan," tanya Jenderal Iblis Agung tidak sabar. Jenderal Mo Hung mengangguk. "Klan Bai buangan ini dari dulu kita tahu jika mereka cukup menjijikkan di dimensi pusat, bahkan melakukan segala cara demi mencapai puncak. Citra mereka ini tentu membuat semua ras, bangsa geram karena kelakuan mereka sehingga dibuang oleh salah satu penguasa dimensi inti." Mo Hung terdiam beberapa saat sambil melirik semuanya satu persatu. Saat klan Bai pecah, klan Bai buangan ini pernah memperbudak salah satu ras setengah naga raksasa hingga membunuhnya, dan menurut ingatan yang aku baca, ras setengah naga raksasa yang mereka bunuh adalah orang tua dari penguasa ras setengah naga raksasa saat ini. Jenderal Mo Hung menutup ceritanya dengan penuh penekanan disertai senyum tipis. Jenderal Iblis Agung yang mendengar itu sedikit terkejut hingga tak sadar membelalakkan matanya. "Jika begini aku yakin dimensi klan Bai buangan ini akan hancur tanpa sisa, dan saat melihat senyummu, aku yakin kau mempunyai rencana." Jenderal Iblis Agung menatap ke arah Jenderal Mo Hung dengan senyum lebar, karena di setiap rencana Jenderal Mo Hung selalu berhasil tanpa pernah gagal. Jenderal Mo Hung mengangguk ringan. "Benar sekali, inilah kesempatan kita mencari sekutu kuat. Jika kita bisa membuatnya menjadi sekutu kita, maka Raja pasti akan bahagia." Cita-citanya yang ingin menguasai semua dimensi pusat wilayah barat, tempat para bangsa iblis tinggal. 90% bangsa iblis berada di sana, sementara 10% berada di dimensi pusat wilayah timur. Bangsa iblis yang tinggal di sana, rajanya memiliki kekuatan setara dengan Raja ras setengah naga raksasa. Raja iblis tersebut tak lain Raja Iblis Asura. Raja Iblis Asura adalah Raja Iblis terkuat dari semua Raja Iblis yang ada di dimensi pusat, tapi ia selalu menyendiri bersama bangsa Iblis Asura. Sehingga hanya wilayah pusat di timur jarang terjadi pertempuran. "Hahaha, kau benar-benar cerdas Jenderal Mo Hung." Tawa lantang kembali terdengar dari mulut Jenderal Iblis Agung. Saat Jenderal Iblis Agung ingin memerintahkan Jenderal Mo Hung untuk mengirim orang mengajak ras setengah naga raksasa bersekutu, ia menghentikan niatnya. Saat ini pandangannya bersama para Jenderal Iblis tertinggi, mengarah ke sebuah celah yang muncul tiba-tiba. Crash! Wung! Sebuah bunyi muncul dari dalam celah tersebut. Wus! Tep-tep! Saat melihat siapa yang muncul, senyum Jenderal Iblis Agung menyeringai kejam. "Hahaha, apa yang membawamu ke sini Bai Yuke?" kekeh Jenderal Iblis Agung. Tak lama, muncul lagi satu persatu tetua klan Bai dan yang muncul terakhir adalah ketua klan Bai, yaitu Bai Yui. Melihat yang muncul kini semuanya, Jenderal Iblis Agung tahu akan kedatangan mereka. Sementara para Jenderal Iblis tertinggi hanya mendengus ringan. "Aku tak menduga jika kita bertemu lagi Mo Chenfu." Sebuah sapaan terdengar dari ketua Bai Yui. Wajahnya tersenyum hangat saat menyapa Mo Chenfu atau Jenderal Iblis Agung. "Hohoho, apa kau datang ke sini untuk negosiasi?" kekeh Mo Chenfu. "Sebaiknya kau pulang saja lalu persiapkan semua pasukanmu. Karena saat ini ras setengah naga raksasa sudah menginvasi pasukan mereka ke sini," ejek Mo Chenfu. Wajah Bai Yui mengerut, ia tak pernah dipermalukan seperti ini, sementara Bai Yunke dan para tetua klan Bai memasang wajah jelek. Apa maksud ucapanmu dengan ras setengah naga raksasa ikut menginvasi? Setahuku ras sekuat mereka tidak mungkin akan datang ke sini, kecuali kau yang memang memiliki masalah dengan kami, terlihat Bai Yui berpura-pura bertanya. Padahal ia sudah tahu apa penyebab ras setengah naga raksasa datang ke sini. Tapi jika tidak ada provokasi dari orang, mereka tidak akan datang.
Kini Bai Yui curiga jika bangsa iblis merah sengaja memprovokasi mereka. Tapi dari mana mereka tahu jika klan mereka telah memperbudak dan membunuh ras setengah naga raksasa? Ada pengkhianat di sini, gumam Bai Yui dalam hati. Hohoho, apakah kepalamu sudah tumpul karena tidak pernah keluar dari sini, atau kau berpura-pura tidak menyadari perbuatan kalian, kekeh Jenderal Iblis Mu Juan. Semua orang sudah tahu perbuatan kalian di masa lalu, jadi berhentilah berpura-pura. Sambung Jenderal Mu Hung. Bai Yui, Bai Yunke dan para tetua semakin memasang wajah jelek saat mendengar itu. Sialan, ini pasti akibat ulah kalian, teriak Bai Yunke tidak bisa menahan amarahnya lagi. Blus, auranya langsung keluar, tapi tidak ada iblis merah yang merasa tertekan. Hoh, aku juga bisa seperti itu, dengus Mo Yunfan. Blus, auranya memang sedikit lebih kecil dari aura milik Bai Yunke, tapi ia sama sekali tidak takut, perbedaan kekuatan mereka sangat tipis. Saat ini Bai Yunke memiliki kekuatan Dewa Penguasa Master Bintang 1 menengah, sementara Mo Yunfan Dewa Penguasa Master Bintang 1 awal. Sama halnya dengan Mo Hung, ia memiliki kekuatan setara dengan Mo Yunfan. Mereka telah lama berada di Bintang 1 awal dan sebentar lagi akan menerobos ke Bintang 1 menengah, sementara ketiga Jenderal Iblis tertinggi lainnya baru-baru menerobos ke Dewa Penguasa Master Bintang 1 awal. Jadi jarak mereka cukup jauh dengan Mo Hung dan Mo Yunfan. Berhenti, sebuah suara menggelegar. Bai Yunke langsung berhenti saat ia ingin melesat ke arah Mo Yunfan. Ayo kembali, ajak Bai Yui dengan nada dingin. Pandangannya mengarah ke Mo Chenfu, sekilas niat membunuh terlihat dari mata Bai Yui. Mo Chenfu hanya mengeluarkan senyum tipis, ia sama sekali tidak berniat menghentikan Bai Yui dan anggota klannya. Karena jika mereka melakukan pertarungan saat ini, kekuatan mereka sedikit lebih rendah. Pandangan Mo Chenfu tentu mengarah ke sebuah pasukan elit tersembunyi milik Bai Yui. Mo Chenfu tentu tahu jika Bai Yui menyembunyikan kekuatannya selama ini, terlebih kekuatan pasukannya. Maka dari itu harapan Mo Chenfu saat ini adalah Mo Hung. Jika Mo Hung mampu membuat ras setengah naga raksasa mau bersekutu, maka di sanalah kemenangan mereka akan terlihat nyata. Bom-bom, mundur, mereka terlalu kuat, kita tidak bisa menahannya lagi, jika terus seperti ini maka kita akan musnah, teriak Jenderal Muda Iblis Merah. Tubuhnya sedikit berkeringat saat melihat salah satu komandan dari ras setengah naga raksasa. Kekuatan komandan mereka jauh lebih kuat dari dirinya. Hal itu yang membuat ia langsung menyuruh semua pasukan yang ia pimpin untuk mundur. Namun baru saja pasukan elit iblis merah mundur, sebuah jutaan jarum tiba-tiba muncul dari ruang kosong. Sialan kalian semua, teriak Jenderal Muda Iblis Merah meraung. Ia seketika membakar inti kristal, inti jiwa dan membakar darah murninya. Wung-wung. Sebuah uap muncul dari tubuh Jenderal Muda Iblis Darah. Bom! Ledakan dahsyat langsung terjadi, semua pasukan Iblis Merah juga ikut mati akibat ledakan tersebut. Sementara para pasukan ras setengah naga raksasa terlihat baik-baik saja, terlihat sebuah perisai yang mirip dengan apa yang Tulong perlihatkan dulu, kini melindungi semua pasukan elit setengah naga raksasa. Kalian semua istirahat dulu. Setelah itu kita akan masuk, ucap seseorang layaknya manusia kini muncul di depan semua ras setengah naga raksasa. Baik Jenderal, semuanya langsung serempak menjawab, mereka juga terlihat sangat terlatih dan tertib. Sementara kalian bertiga, jaga celah ini, jangan biarkan bangsa iblis menguasainya lagi, perintah Jenderal ras setengah naga raksasa kepada ketiga komandannya. Ketiga komandan yang baru saja tiba langsung mengangguk. Wos, mereka langsung menghilang setelah berpamitan. Raja saat ini masih menahan para raja iblis yang ingin ikut menginvasi ke klan Bai, dan tugasku di sini menemui tuan kedua yang telah membentuk sosok manusia asli, gumam Jenderal ras setengah naga raksasa. Awalnya Tulong hanyalah pecahan jiwa, namun seiring berjalannya waktu, saat Tulong sudah mampu berpikir, maka ia sudah membentuk tubuh asli.
Tentu Raja Ras Setengah Naga Raksasa heran mengapa bisa terjadi seperti ini, tapi di saat bingung, ia juga senang karena setengah dari dirinya kini bisa terbagi menjadi dua, walau ia sudah terputus koneksi dengan Tulong beberapa tahun lalu. Tak menunggu lama, terlihat salah satu komandan Ras Setengah Naga Raksasa datang dengan langkah sedikit tergesa-gesa. "Jenderal, ada yang ingin menemui Anda. Ia adalah salah satu jenderal tertinggi Iblis Merah. Katanya ada yang ingin ia bicarakan dengan Anda," ucap sang komandan tanpa basa-basi. Jenderal Ras Setengah Naga Raksasa mengerutkan keningnya sesaat, tapi ia mengangguk ringan. "Baiklah, ayo kita temui dia. Apa yang ingin ia bicarakan? Jika mereka ingin bekerja sama, maka mereka harus bermimpi lebih dulu," ucap Jenderal Setengah Naga Raksasa sedikit sombong. Ia bukannya sombong, melainkan memiliki dendam dengan iblis dan manusia, karena keluarganya juga salah satu penindas dari bangsa iblis dan ras manusia dulu saat perang besar terjadi. Wus, tep-tep, Jenderal Setengah Naga Raksasa mengerutkan keningnya saat melihat Jenderal Mo Hung. Ia tentu mengenal siapa Jenderal Mo Hung, tapi bukan itu yang membuat ia mengerutkan keningnya, melainkan bau tubuhnya. "Bah, bau tubuhmu, apakah kau pernah bertemu dengan?" "Benar. Tujuanku ke sini karena hal tersebut," ucap Jenderal Mo Hung memotong ucapan Jenderal Gou Ma. Sebuah senyum juga muncul dari wajah Jenderal Mo Hung. Sebelum jiwa Jenderal Mo Hung pergi dari bumi, Bai An sempat menyuruh Tulong meninggalkan jejak auranya di jubah milik Jenderal Mo Hung. Tak lupa pula Bai An menyuruh Tulong menulis pesan untuk diberikan kepada Ras Setengah Naga Raksasa yang pertama kali datang. Jenderal Mo Hung tidak tahu apa isi tulisan tersebut, karena ia dilarang membukanya. Sementara Tulong yang sadar tujuan Bai An akhirnya mengerti lalu bertanya, apakah rasnya akan datang secepat itu. Bai An tentu mengangguk riangan karena ia telah menutup jejak jiwa milik Tulong dengan bantuan Bai So. Bai An yakin jika Ras Setengah Naga Raksasa yang mengirimnya ke sini, pasti akan datang lebih cepat. Bai An tentu tidak sadar, jika Tulong adalah setengah jiwa milik Raja Setengah Naga Raksasa, yang akan tumbuh seiring berjalannya waktu. Baca ini, kau pasti akan mengetahuinya, ucap Jenderal Mo Hung melempar sebuah surat yang dikhususkan bagi Ras Setengah Naga Raksasa. Dengan santai Jenderal Gou Ma menangkap surat tersebut. Isi surat itu tidak banyak, itu hanya bertulis dua kata. "Dia bawahanku." Walau begitu, Jenderal Gou Ma tak bisa untuk tidak membelalakkan matanya dalam seperkian detik, setelah itu kembali sadar. Jenderal Gou Ma tidak menyangka, orang sekuat Jenderal Mo Hung bisa tunduk kepada tuan keduanya. Terlebih Jenderal Mo Hung adalah bangsa Iblis Merah, yang terkenal memiliki sifat hampir mirip dengan klan Bai Buangan. Bagaimana kau bisa mengenalnya? Karena setahuku ini baru pertama kali kau masuk ke dimensi ini, tanya Jenderal Gou Ma penasaran. Jenderal Mo Hung langsung tersenyum tipis. Apa yang ditebak oleh Tuan Bai ternyata benar jika ia pasti akan bertanya seperti ini. Gumam Jenderal Mo Hung dalam hati. Hohoho, kau akan mengetahuinya pada saatnya tiba. Itulah yang Tuan ucapkan, jawab Jenderal Mo Hung santai. Jenderal Gou Ma mengangguk santai. Tapi tak lama wajahnya berubah serius. Jadi apa langkah selanjutnya? Aku tahu kau ahli dalam strategi, mungkin karena inilah Tuan membuatmu sebagai bawahannya, dan kau harus bangga menjadi bawahannya karena ia bukan seseorang yang bisa kau anggap remeh. Ucap Jenderal Gou Ma. Saat ini Jenderal Gou Ma salah dalam menebak, ia mengira Tuan Jenderal Mo Hung adalah Tulong, sehingga berkata seperti ini. Sama halnya dengan Jenderal Mo Hung, ia juga saat ini salah dalam mengartikan, ia mengira jika tuannya Bai An yang dimaksud sehingga ia dengan bangga mengatakan, jika kesetiaannya hanya pada tuannya. Setelah membicarakan terkait pengkhianatan Jenderal Mo Hung dan alasannya, Jenderal Mo Hung juga memberikan beberapa langkah yang akan diambil, termasuk syarat untuk agar mereka mau bersekutu. Jenderal Mo Hung sangat mengerikan dalam mengatur rencananya ini. Hal tersebut yang membuat Jenderal Gou Ma mengakui,
Jenderal Mo Hung adalah ahli strategi terkuat yang ia temui selama ini. Tentu Jenderal Mo Hung mendapat ilmu ini dari ibu angkatnya, dan ibu angkatnya mendapatkan ilmu ini dari ayahnya yang sering bersama dengannya sedari kecil. Baiklah, jika begitu aku akan menyuruh pasukan untuk bersiap sambil menunggu Jenderal Gou Jia datang ke sini. Saat ini Jenderal Gou Jia dalam perjalanan ke sini, ucap Jenderal Gou Ma. Jenderal Mo Hung mengangguk santai. Jika begitu aku akan kembali untuk memberi kabar kepada Jenderal Agung, sambung Jenderal Mo Hung. Ia langsung menghilang setelah berpamitan. Jenderal Gou Ma juga terlihat tidak mau ketinggalan dengan rencana Jenderal Mo Hung. Ia langsung memanggil semua komandan, pasukan elit maupun pasukan biasa mereka. Bunyi, ruang formasi di dalam Gunung Rinjani. Bom bom bom. Seketika terdengar ledakan dari dalam tubuh Bai An, bersamaan dengan naiknya Bai An ke tingkat yang lebih tinggi, tingkat kultivasinya yang selama ini ia tahan menyebar ke segala arah hanya karena aura saja. Semua keluarga Bai An yang sedang meningkatkan kekuatan langsung membuka mata. Terlihat mereka sangat tertekan akan aura dari Bai An. Tingkat yang mengerikan, bahkan aku tidak tahu kakak ada di tingkat apa. Tapi yang pasti, saat ini ia setara atau bahkan lebih kuat dari Jenderal Iblis tertinggi, gumam Duan Du menyunggingkan senyum kejam. Tapi tak lama ia memasang wajah serius. Aku juga harus menjadi kuat, aku tak ingin menjadi beban dari kakak, gumam Duan Du kembali memejamkan matanya. Ayah ini tidak melihat-lihatkah lebih dulu jika saat ini putra dan keluarganya yang lain sedang fokus berkultivasi? Ucap Bai Han memasang wajah cemberut, darah terus-menerus keluar dari mulutnya saat ini, akibat tidak mampu menahan tekanan dari aura milik ayahnya. Aku juga tak ingin kalah, aku harus meningkatkan kekuatanku agar bisa tetap di sisi ayah, sambung Bai Han. Ia langsung memejamkan matanya. Di tempat yang digenangi oleh darah. Saat ini Bai Cuye membuka matanya. Mungkin hanya ia saja yang tidak merasakan efek dari aura milik ayahnya. Saat ini potensi tersembunyi yang ada di dalam tubuh Bai Cuye telah bangkit, walau tidak sepenuhnya, itu sudah cukup mengerikan. Salah satu dari potensinya adalah ia tidak merasakan tekanan efek dari tingkat kekuatan musuh, ia juga tidak akan tertindas jika seseorang yang jauh lebih kuat ingin menindasnya. Darah yang ada di dalam tubuh Bai Cuye juga sedikit berubah. Ini adalah darah murni milik dari klan Chu yang selama ini telah menghilang. Walau belum sepenuhnya mirip dengan darah murni klan Chu, Bai Cuye memiliki kelebihan unik akibat perubahan dari darahnya ini. Maafkan ayah Haner, YR, dan maafkan aku bocah nakal karena terlambat menekan auraku yang keluar, gumam Bai An sedikit menghela nafas. Bai An saat ini sedikit khawatir dengan kondisi putra dan adiknya. Tapi ia juga tidak ingin menemui mereka, ia yakin terobosan mereka akan gagal jika ia kembali mengganggu. Setelah butuh waktu yang cukup lama untuk menyetabilkan peningkatannya yang berlebihan. Saat ini Bai An bangun dari posisinya yang duduk di udara. Hanya tinggal Xier dan Paman Lingdong yang belum meningkatkan kekuatan mereka, sebaiknya aku menemui mereka saja, gumam Bai An langsung menghilang. Bai An merasa peningkatannya ini sudah lebih dari cukup untuk saat ini, ia juga tidak ingin rakus yang mengambil semuanya seorang diri. Bai An muncul tepat di depan Tulong yang kini sedang dicerca oleh Xier, karena Xier selalu dilarang masuk. Tulong hanya bisa terdiam sambil memasang wajah manis, ia tidak berani memasang wajah jelek lantaran Xier selalu melototinya. Kenapa kalian semua menindas Tulong? Apakah ada yang salah darinya? Tanya Bai An dengan santai. Sontak semua wanita melirik ke asal suara. Dan yang pertama kali bereaksi tentu saja Xier. Ayah. Xier langsung menerjang ke arah ayahnya, terlihat jika matanya kini berkaca-kaca. Ayah, pamantu jahat, ia tidak mengizinkan Xier masuk menemui ayah. Seketika Xier langsung mengadu kepada ayahnya tentang masalahnya tadi. Tulong terdiam, ia terlihat tenang, karena sedari awal ia sudah dipesan oleh Bai An, jika melarang siapapun masuk termasuk keluarganya.
Bai An takut saat salah satu dari mereka masuk, terutama Xie dan takutnya bertepatan dengan masuknya Xie. Bai An atau yang lainnya melakukan terobosan. Aura mereka pasti keluar, sama halnya seperti Bai An tadi. Jika itu terjadi, maka Xie pasti akan terluka. Bisa saja Xie juga mengganggu terobosan kakak atau pamannya, jika Xie memaksa masuk. Xie ayah sangat imut jika cemberut, ucap Bai An langsung mengalihkan. Hehehe. Seketika wajah Xie langsung tersenyum lebar saat ayahnya mencubit pipinya. Ayah, Xie juga ingin masuk, jika Xie kuat, maka Xie akan melindungi ayah dari semua penjahat, ucap Xie dengan nada bersemangat. Bai An yang mendengar itu kini pura-pura berpikir. Melihat ayahnya diam saja sambil merenung, Xie langsung merengek tanpa henti. Kedua istri Bai An hanya diam saja sambil menggelengkan kepala. Sifat ayah dan anak sama saja, kadang seperti ini, kadang seperti itu, bahkan aku yang sebagai istri kadang bingung bagaimana sifat asli mereka, gumam Xie dan Chu Jia menghela nafas pelan. Tidak jauh dari kedua istri Bai An, Tu Long merasa semakin gemas saat melihat tingkah Xie. Ia sama sekali tidak marah maupun kesal. Ia tahu jika umur Xie masih belum genap 7 tahun. Jadi wajar sifatnya masih anak-anak walau tubuhnya sudah seperti gadis remaja. Tep-tep, cepatlah Aner, jangan terlalu menunda waktu. Paman merasa di luar sana sedang terjadi kekacauan di mana-mana. Mendengar sebuah suara sedang memperingatinya, Bai An mengangguk ringan sambil melirik ke arah Lingdong. Baik paman, saat ini hanya Xie. Bai An terhenti saat merasakan kedua jenderal muda iblis merah berada di kaki gunung menjaga tempat ini. Tak lama sebuah senyum tipis muncul dari wajahnya. Kalian berdua cepat kemari, ucap Bai An mengirimi suara telepati kepada Mo Liangliu dan Mo Densan. Wos, tep-tep, saya di sini Tuan Bai, jawab keduanya serempak. Dengan tingkat kekuatan kalian, maka kalian saat ini masih sangat lemah jika ingin melindungi Xie dari bayang-bayang tanpa sepengetahuannya, jadi aku akan membiarkan kalian ikut masuk untuk meningkatkan kekuatan kalian. Tapi kalian harus bersumpah melindungi Xie dan yang lainnya saat aku, Duandu, Tu Long atau Bai Han tidak ada. Tanpa basa-basi Bai An langsung memberikannya pilihan. Mo Liangliu dan Mo Densan terdiam, saat ini mereka saling memandang. Tugas mereka memang disuruh untuk melindungi Xie. Walau begitu mereka masih ngeri terhadap sifat Xie. Setelah berpikir dalam waktu 5 menit, Mo Liangliu dan Mo Densan kini mengangguk serempak. Baiklah kami mau, tapi bagaimana cara kami untuk bersembunyi dalam bayangan? Tanya Mo Liangliu bingung. Dasar bodoh, gumam Bai An dalam hati, beruntung saat ini mereka bicara melalui telepati. Jika pertanyaan Mo Liangliu didengar oleh Tu Long, ia yakin akan langsung mengejek Mo Liangliu. Kalian hanya perlu bersamanya saja, tidak perlu bersembunyi. Biarkan apapun yang Xie lakukan selagi itu baik dan melawan kejahatan. Dan pada saat nyawanya terancam saja kalian baru mengekspor kekuatan kalian yang sesungguhnya. Kalian pasti paham maksudku bukan? Tanya Bai An melirik keduanya secara sekilas. Mo Liangliu dan Mo Densan terlihat berpikir keras, hingga sadar maksud Bai An adalah mereka menyamar jadi orang lemah dan menekan kekuatan mereka serendah mungkin. Melihat keduanya paham, Bai An kini membawa Xie yang berada di punggungnya. Ayo ikuti aku, ajak Bai An kepada Mo Liangliu dan Mo Densan. Kenapa mereka berdua juga ikut ayah? Tanya Xie bingung. Oh, itu agar mereka bisa berguna saat terjadinya pertarungan yang tidak bisa kita atasi sendiri nanti, jawab Bai An asal. Xie langsung mengangguk paham. Tep-tep, Bai An, Xie, Mo Liangliu, Mo Densan, saat ini sudah berada di ruang formasi. Baiklah, kalian berdua pergilah ke arah sana dan sana, tunjuk Bai An mengarah ke timur dan selatan. Mo Liangliu dan Mo Densan langsung bergerak sambil memasang wajah bahagia. Energi di sini cukup kuat menurut mereka dan mereka yakin kekuatan mereka akan meningkat saat menyerap inti energi ini.
Lalu Sier akan kemana ayah? Tanya Sier setelah melihat kepergian kedua iblis tersebut. Tentu saja ke inti formasi ini, jawab Bai An dengan senyum hangat. Wong, Bai An dan Sier langsung muncul di inti formasi. Sier yang merasa di sini jauh lebih sejuk dan murni langsung melompat dari punggung ayahnya. Tak lama ia berlari ke sana kemari sambil tersenyum bahagia. Wah, di sini sangat indah ayah. Sier jadi menginginkan tempat ini, teriak Sier sambil memegangi bunga mirip bunga mawar. Sier terlihat tidak berani memetiknya. Ia tahu jika tumbuhan juga ingin hidup. Bai An yang mendengar itu langsung tersenyum tipis. Dengan santai ia mengeluarkan batu yang mirip dengan setengah tanda lahir milik putrinya. Tentu saja Sier bisa memiliki tempat ini. Tempat ini adalah inti dimensi milik klan Chu, tapi direbut oleh klan Bai Buangan, jawab Bai An dengan santai. Bai An tentu sudah mengetahui semua yang ia inginkan. Ia juga tahu siapa klan Bai ini dan asal-usulnya dari mana. Sier melirik ke arah ayahnya, dan bertepatan dengan itu, pandangannya mengarah ke batu yang melayang. Ayah, kenapa Sier sangat familiar dengan batu ini? Tanya Sier langsung maju. Sier langsung menyentuhnya. Tak lama sebuah sinar berwarna pink menyinari tubuh Sier. Bai An yang melihat itu mundur beberapa langkah. Uye. Mendengar teriakan dari putrinya, Bai An langsung melesat ke arah putrinya. Bom! Namun sinar pink tersebut langsung melempar Bai An. Tentu saja ia saat ini mengerutkan keningnya. Dengan tingkat kekuatannya saat ini yang terbilang cukup tinggi, ia masih bisa terlempar oleh sebuah cahaya. Sialan, jika tahu seperti ini, aku tak akan membiarkan Sier bergabung dengan batu ini, gumam Bai An mengutuk dirinya sendiri yang bodoh. Bai An hanya bisa kesal pada dirinya, saat mendengar suara putrinya terus-menerus berteriak kesakitan. Berbagai cara juga telah ia lakukan untuk menerobos masuk ke dalam cahaya tapi tidak bisa. Tep-tep, Bai Tan dan Bai So muncul sambil membelalakan mata mereka. Cahaya peri ilahi. Gumam Bai So dalam hati, di saat bersamaan. Ini adalah cahaya peri ilahi yang tidak pernah muncul selama miliaran tahun, bahkan cahaya peri ilahi ini dikatakan hanya mitos belaka. Ucap Bai Tan sedikit tak percaya. Bai An yang mendengar itu, kini sedikit memiringkan kepalanya. Kenapa aku begitu familiar dengan nama cahaya peri ilahi? Gumam Bai An dalam hati. Karena penasaran, Bai An pun langsung bertanya. Apa itu cahaya peri ilahi? Bai Tan dan Bai So melirik ke arah Bai An dengan pandangan kagum. Mereka kagum karena putri Bai An kini memiliki hal yang sempat dikatakan mitos. Tentu saja kau tidak tahu tentang cahaya peri ilahi ini, karena cahaya ini hanya ada di buku kuno, dan itu pun catatannya tidak lengkap. Tidak ada yang tahu secara pasti tentang maupun bentuk dari cahaya peri ilahi termasuk diriku, tapi ciri-cirinya cukup banyak para penguasa dimensi pusat yang mengetahuinya. Ucap Bai Tan dengan santai. Benar, ciri-cirinya agak mirip seperti ini, dari warna, dan cahaya ini sebenarnya adalah energi kehidupan milik Ratu Ras Peri yang sudah punah, tidak diketahui apa penyebabnya, sambung Bai So. Bai An kini paham, ia tentu telah mendapat sedikit pengetahuan tentang energi kehidupan dari ingatan masa lalunya, dan dari ingatannya energi kehidupan ini hanya mitos karena tidak pernah muncul. Lalu bagaimana cara agar kita bisa menembus cahaya ini? Tanya Bai An. Bai Tan dan Bai So langsung menggeleng. Tidak ada informasi bagaimana cara menembus maupun menghancurkannya. Energi kehidupan adalah energi tertinggi. Terlebih aku merasa ini seperti inti energi kehidupan. Walau belum membentuk wujud dan belum bergabung dengan pemiliknya, tetap saja energi cahaya peri ilahi ini sangat kuat. Bahkan jika aku mencapai puncak sekalipun, aku ragu bisa menembusnya, jawab Bai So dengan nada serius. Huff. Terdengar suara Bai An menghela nafas berat, ia kini memijit keningnya. Tunggu saja, tidak ada sesuatu hal yang instan, kau pun tahu akan hal tersebut, ucap Bai Tan langsung menghibur tuan mudanya. Bai An hanya mengangguk ringan. Sementara Sier kini telah berada di alam berbeda. Aku ada di mana? Gumam Sier sedikit bingung.
Saat melihat sekelilingnya, ia melihat keindahan yang luar biasa, banyak juga peri-peri berlalu lalang. Dan di setiap peri yang berlalu lalang, mereka pasti memberikan hormat kepada Xier. Tanpa Xier sadari, ia merasa nyaman berada di sini. Ia kini pergi ke sana kemari hanya untuk bermain-main. Ia juga mengajak banyak ras peri untuk menemaninya bermain. Setelah cukup lama ia bermain, seketika ia mengingat ayahnya. Rasa hampanya yang selama ini ia rasakan ternyata dari ayahnya yang tidak ada di dekatnya. Ayah, ayah kau ada di mana? Xier seketika panik saat mengingat ayahnya. Seketika Xier berlari ke sana kemari mencari ayahnya. Tapi tetap saja ia tidak bisa menemukan satupun keluarganya. Hal tersebut membuat Xier kini duduk lesu, terlihat juga ia menangis seorang diri tanpa ada peri yang berani mendekatinya. Wos, tep-tep, Ratu, maafkan kami jika membawamu ke tempat ini, kami kira kau akan bahagia tinggal di sini bersama kami, tapi kami salah, keluarga tetap nomor satu bagimu, ucap Ratu Peri yang Baian temui. Ratu Peri tersebut menundukkan kepalanya. Xier yang mendengar itu sama sekali tidak marah, malah matanya kini bersinar terang. Jika kau yang membawaku ke sini, artinya kau bisa membawaku kembali bukan? Ayo cepat bawa aku menemui ayahku, aku sudah tidak menginginkan kekuatan, jika karena kekuatan aku terpisah dengan ayah, lebih baik aku tidak menjadi kuat saja, ucap Xier kini bangkit dari tempatnya duduk. Ratu Peri tersebut mengangguk dengan patuh, karena apa yang diucapkan oleh ratunya adalah mutlak bagi seluruh ras peri, bahkan jika Xier menyuruhnya bunuh diri pun, ia tak akan ragu. Di masa lalu, saat Xier akan mati, seluruh ras peri yang ia pimpin lebih dulu untuk bersembunyi. Bukan tanpa alasan. Xier lah yang menyuruh mereka untuk bersembunyi, karena ras mereka memiliki hal yang menentang di luar akal sehat, yaitu menghidupkan orang mati. Xier pun dulu pernah berniat menghidupkan ayahnya, tapi ayahnya menolak dengan tegas karena ingin hidup damai saat direinkarnasi. Jadi Xier membuat hal menentang hukum alam. Xier membuat semua keluarga yang ia sayangi maupun paling setia dengan ayahnya, untuk direinkarnasi di tempat yang sama, seolah itu mengulang masa lalu atau kembali ke masa lalu. Namun nyatanya itu tidak kembali ke masa lalu. Sebelum Xier mati, ia juga memberikan pesan kepada semua bawahan setia Baian untuk diam saja. Ia melarang mereka untuk balas dendam maupun melakukan pergerakan, sebelum Baian kembali bersama dirinya suatu hari nanti. Tapi saat melakukan hal menentang hukum alam, Xier melakukan kesalahan yang membuat ayahnya akan terus-menerus mati, dan direinkarnasi jutaan kali. Kesalahannya adalah ia ingin hidup ayahnya tenang terlebih dahulu, sebelum mengambil haknya yang telah direbut. Ratu Peri kini membawa Xier kembali ke tempat di mana ia dan Baian berada sebelumnya. Wos, Baian yang melihat cahaya itu mulai meredup, langsung melesat ke tempat putrinya yang masih melayang. Bro, Xier kau tidak apa-apa nak? Tanya Baian dengan nada khawatir. Xier yang mendengar itu langsung meneteskan air mata. Baru kali ini ia merasakan kehangatan dari ayahnya. Dulu ia sangat jarang merasakan hal seperti ini. Saat ini Xier telah mengingat semua ingatan masa lalunya, tapi ia tidak ingin mengungkapkannya. Ia juga ingin terus-menerus seperti ini bersama ayah, kakak, paman, ibu, nenek dan kakeknya. Mereka semua sangat baik kepada mereka dari dulu semasa hidup, sebelum kematian mereka. Xier baik-baik saja ayah, tapi kenapa ayah menangis? Tanya Xier pura-pura tidak tahu. Tentu saja ayah menangis karena mengkhawatirkan Xier, jawab Baian tersenyum hangat. Ia kembali memeluk putrinya sambil bergumam. Xier tenang saja, ayah tidak akan mencampakkan Xier lagi seperti di masa lalu, ayah juga akan terus membuat Xier tersenyum seperti saat ini. Hehehe, Xier hanya memarkan giginya saat mendengar ucapan tulus ayahnya. Waktu berlalu, saat ini Xier kembali tertidur di punggung ayahnya dengan senyum bahagia, ia tak pernah sebahagia ini sebelumnya. Di depan Baian kini, Duan Du, Bai Han, Bai Chuye, Mo Liang Liu, Mo Densan telah berkumpul.
Dengan kekuatan seperti ini, maka kita mampu menghancurkan klan Bai. Aku juga ingin mengambil sesuatu di kediaman klan Bai yang telah mereka sembunyikan dalam waktu lama. Ucap Bai An. Duandu, Bai Han seketika menyeringai kejam. Mereka terlihat tidak sabar untuk menghancurkan klan tersebut. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya tetua. Semoga para tetua terhibur. Terima kasih.